Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-10. Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya kepada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun pada waktu Yesus mengaduk tanah dan membelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula pada orang buta, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Oke, sebenarnya sampai ayat 17 dulu saja. Yang jelas di sini, orang buta yang jelek matanya itu berpendapat bahwa Yesus adalah nabi. Orang-orang Farisi terbelah menjadi dua. Yang pertama, orang yang bukan datang dari Allah karena tidak mengindahkan hari Sabat. Yang lain ragu, mungkin ini yang lain, bagaimana mungkin orang biasa dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Jadi terbelah. Tapi pendapat si orang buta yang sudah jelek itu, ia seorang nabi. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama, Yesus bukan datang dari Allah. Yang kedua, ada pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang bukan datang dari Allah kok bisa menemukan orang buta sejak lahir. Yang ketiga, nabi. Nah, ini mengertinya si orang buta yang sudah mulai mungkin dengar cerita-cerita dari kitab suci yang didengarnya bahwa nabi zaman dulu banyak membuat mujizat. Makanya orang yang dapat mujizat adalah nabi. Dan ini mujizat khusus karena belum pernah ada orang buta sejak lahir dapat disembuhkan. Ini luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi ada tiga tanggapan mengenai Yesus. Sementara ini orang buta menganggap Yesus seorang nabi. Yang lain bukan datang dari Allah. Yang lain masih bingung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebenarnya di dalam ayat-ayat kitab suci dijelaskan pada waktu ada peristiwa-peristiwa seperti ini, mujizat seperti ini adalah masa mesianik. Artinya
Terlalu banyak mujizat yang dilakukan menunjukkan bahwa si pembuat mujizat itu adalah Mesias. Namun belum dimengerti oleh orang Yahudi karena tertutup orang Yahudi tadi yang memikirkan tafsirannya sendiri sehingga lupa bahwa sebenarnya Mesias sudah datang di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tanggapan orang mengenai Yesus. Zaman sekarang ada yang mengatakan dia nabi saja, tapi ini belum selesai di orang kita ini sementara ini mengertinya nabi. Zaman sekarang juga seperti itu mengertinya Yesus nabi. Kemudian memang Yesus bukan datang dari Allah, bukan jahat, orang-orang biasa, orang baik seperti itu. Dan yang lain masih ragu-ragu. Mungkin tiga kelompok ini sama seperti waktu itu ya. Nah, kalau begitu banyak orang yang ragu-ragu. Artinya ada yang orang belum mendengar, ada yang mendengar tetapi jelas bukan datang dari Allah. Yang lain mengatakan sampai sejauh nabi saja. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya tentu saja memberitahukan bahwa Yesus bukan nabi saja, tetapi ialah Mesias. Allah yang menebus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara sudah menerima bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya dapat dibaca bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menerima pengampunan dosa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sudah hidup dalam terang sama seperti orang buta secara fisik menjadi terang karena Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara terang dalam hal rohani, tidak lagi buta karena tahu jalan keselamatan yaitu lewat Yesus Kristus. Mari kita bersyukur atas hal ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dan tolonglah kami juga bisa membagikan keselamatan ini kepada orang lain. Banyak teman-teman, banyak yang memang sudah memutuskan dia bukan datang dari Allah. Ada yang memutuskan sampai sejauh nabi saja, tapi banyak orang yang tidak mengerti. Jadi karena kami alat untuk membuat orang lain mengerti siapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya.